bicarakan ya di dalam video yang viral ini. Yang pertama, karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI, setidaknya kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya. Di situ ada KPAI dan anggota DPRD. Jadi gini, menanggapi soal seorang pelajar yang datang dan memberikan pendapat kepada Kang Deddy Mulyadi, dan anak tersebut mendapat. Ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Ya, untuk berpendapat dilindungi lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Seolah-olah tidak ada hak untuk berbicara lebih banyak. Jadi anggota KPA ini, Bu Retno kalau nggak salah, memberikan pendapatnya bahwa itu melanggar hak untuk berbicara kepada anak karena itu diatur oleh undang-undang katanya. Nah, yang ketiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua, anggota fraksi DPRD bahwa untuk pengadaan study tour, wisuda itu memang diatur dalam undang-undang, dan dia berbicara bahwa tidak ada rembukan atau tidak ada pembicaraan kepada DPRD, hanya keputusan sendiri karena diatur oleh DPRD. Ini sangat mengesankan, guys. Menurut saya ini adalah pendapat yang sangat berbeda. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Ini untuk KPAI. Nah, KPAI mengurusi bahwa anak ini yang masih muda untuk memberikan pendapat kepada Kang Deddy Mulyadi pada saat kemarin, dan akhirnya diviralkan karena masuk ke dalam konten. Yang kedua, apakah anak tersebut tidak dititipkan masukan kepada orang-orang luar untuk memberikan pendapat ke Kang Deddy Mulyadi? Ini juga kita nggak tahu ya. Soalnya kalau menurut gua dari pendapat dia berbicara, dia ngomong itu sepertinya terkesan memang pendapat seorang anak yang pemikirannya memang sangat dangkal sekali ya, guys. Seperti gini, ada namanya dia berbicara kerohiman. Kerohiman itu kan sebenarnya kalau menurut gue itu adalah istilah pembebasan, dan kerohiman itu menurut gua untuk kelas-kelas mereka tidak tahu apa namanya kerohiman. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan ya, kemudian berkali-kali dikatakan ya seolah-olah tuh gini ya, nggak punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Dan kalau menurut gua si anak itu memang ingin membuktikan bahwa ini loh gue ini berani, ini loh gue ini hebat. Kalau menurut gue kayak begitu. Dan memang seolah-olah kalau menurut gue dalam tanda petik ini bahwa pansos ini masuk pansos. Kalau menurut gue anak ini pansos gitu. Otomatis orang yang melihat dia, otomatis siapa sih itu dia, anak itu. Akhirnya kan orang membuka Instagram, membuka Facebooknya, di media sosial, oh ternyata ini segala macam, dan sukses lah untuk dia, selamat waktu itu. Sukses bahwa dia adalah seorang yang bintang iklan, pernah menjadi figuran. Nah ini dia, akhirnya kan wah bangga lah dia, pasti naik pasti.